Satuan Perangkat Desa Kabupaten Kerinci Kamis 25 Mei 2023 melakukan aksi demo di halaman kantor Bupati Kerinci di Bukit Tengah. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam acara demo itu, yakni agar Pemda Kerinci menerapkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 di mana penyetaraan penghasilan tetap perangkat desa setara gaji ASN golongan 2A serta penerbitan nomor induk aparatur sebagai bentuk penguatan perangkat desa dan menolak rasionalisasi perangkat desa. Insya Allah terbuka pintu hati para petinggi dari gedung ini. Kami perangkat desa Kabupaten Kerinci yang hidup BPD! Hidup BPD! Kita meminta sesuai aturan. Khusus kepada rekan-rekan sekalian mungkin yang belum membaca PP 11, belum membaca Permendagri 67, bahwa perangkat desa itu tidak bisa dirasionalisasikan karena sudah diatur dalam Permendagri 67. Bahwa dari yang disebut perangkat desa adalah sekretaris desa, kemudian kepala wilayah, kasih dan kaur. Kasih, kaur, kemudian kepala wilayah yaitu atau kadus. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, minimal 2 orang kasih, 2 orang kaur, dan kepala wilayah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Itu minimal. Dan diikuti dengan 2 orang staf. Dan juga di sini perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan audiensi kami pada tahun 2020 dengan Dirjen Mendagri waktu itu Pak Tata di Pekalongan, bahwa kami sampaikan waktu itu kami dari Sumatera, Jambi, dan Bengkulu menyampaikan minta ada beberapa daerah yang tetapnya belum setara golongan 2A. Maka waktu itu Pak Tata sebagai Dirjen Mendagri menyampaikan apabila ada daerah yang belum menjalankan PP 11 berarti itu kesalahan dari pemerintah daerahnya. Kata Pak Tata, Mendagri atau pemerintah pusat itu sama dengan pemerintah daerah. Seperti kita di desa, mungkin untuk anggaran 2023 bulan September 2022 itu kita sudah dipinta namanya database. Benar kan? Berapa orang perangkat desa, berapa orang kasih, berapa orang kaur, berapa orang RT, dan seterusnya. Begitu juga pusat. Ya, nah itu yang harus kalian pahami. Nah di sini Dirjen Mendagri pernah menjelaskan. Kami sudah instruksikan kepada pemerintah daerah, bupati dan wali kota, apabila ada kekurangan dari DAU yang transfer untuk membayar gaji pemerintah desa, maka segera mengajukan ke Mendagri. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membayar sesuai dengan setara golongan 2A. Dan di sini perlu kami jelaskan bahwa kami sudah beberapa kali ingin mendukung kawan-kawan Kerinci untuk mengadakan aksi. Mungkin kawan-kawan ada di grup provinsi dan sebagainya. Cuman sesuai dengan pertemuan dari Ketua PPDI Kerinci dengan pemerintah daerah, pemerintah mencoba untuk mediasi secara berunding lah, kata kita berunding. Namun setelah beberapa kali, baik itu ADSI, mungkin PPDI sudah menemui pemerintah daerah, namun tidak ada titik terangnya dan hanya janji-janji saja. Dan sampai hari ini hanya janji-janji saja. Betul! Janji palsu! Pada hari ini, kawan-kawan perangkat desa Kabupaten Kerinci ingin menyampaikan langsung aspirasi tuntutan untuk hak kita. Ingat di sini kita menuntut hak karena kita dituntut bekerja, maka dituntut untuk membayar hasil kerja kita. Coba kawan-kawan pahami, kawan hitung, apabila gaji perangkat desa itu katakanlah kadus mungkin 1 juta 1 bulan, itu kalau seandainya masuk katakanlah 3 hari berapa gajinya per hari. Kalau perangkat desa itu sekdes, katakanlah sekarang nih 1.400.000 ya, 1.600.000 bagi 20 hari saja dalam 1 bulan berapa gaji per hari? Mungkin besar gaji buruh daripada gaji kita perangkat desa. Sementara kita memakai baju dinas dan perlu kalian ketahui bahwa kita perangkat desa adalah ujung tombak pemerintah. Betul. Pemerintah.
apapun yang sampai ke pemerintah pusat dasarnya adalah dari desa. Contoh data miskin, data masyarakat, penduduk dan sebagainya itu dasarnya dari desa. Oleh karena itu di sini kita minta dengan hormat, kita yang berani menghadapi kita, yang berani bertemu dengan kita. Baik, akan kita jawab. Nanti Pak Sekda akan menjawab itu. Untuk itu kita dengarkan baik-baik. Tolong didengar. Bapak Bupati bagaimana, di mana? Itu harus kita dengar dulu supaya kita sama pemahaman. Oke, setuju? Oke. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan hal itu, apa menjadi tuntutan kita silakan kepada Pak Sekda untuk menyampaikan kepada kita. Untuk itu, tolong disimak baik-baik sekali lagi. Pada Pak Sekda, waktu dan tempat kami persilakan. Kita jelaskan, kemarin dengan pengurus, Bapak-Bapak BPDI sudah kita sampaikan tentang penganggaran. Jadi supaya Bapak-Bapak ini juga tahu. Jadi kami sampaikan, Bapak Ibu, bahwa kita dalam penyusunan APBD itu sudah mengarah kepada pedoman yang sudah diberlakukan. Coba kita baca bagus-bagus, baik-baik kita telaah PP 11 itu. Jangan kita satu pasal saja, itu yang kita tuntut, jangan seperti itu. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak di desa ini sudah maksimal kerja, apakah betul? Satu. Yang kedua, memang dalam PP 11 itu diatur tentang pendapatan perangkat desa, tetapi di pasal lainnya dijelaskan bahwa boleh ditambah apabila ada pendapatan lain. Sekarang Bapak tanya sendiri di desa ini. Ini yang harus kita sama-sama pahami. Jangan kita tok satu pasal saja kita pahami. Kita terima informasi yang tidak jelas. Coba kita baca lengkap-lengkap tentang PP 11 itu apa. Makanya dari pemerintah pusat juga sudah menganggarkan dana desa. Diminta kita untuk kreatif desa ini supaya nanti desa juga dapat pendapatan, itukah dijadikan. Bapak Ibu, tunggu kita jelaskan. Tenang dulu. Kita biasakan sebenarnya berbicara sampai selesai. Ya. Ada giliran kita nanti. Ya, nanti bisa kita jawab. Mohon tenang dulu. Saudara-saudara, perlu kami sampaikan dalam APBD. Ini APBD tidak mulu-mulu. Ada pembagian, ada presentase pembagian yang berdasarkan pada Permendagri nomor 84 tahun 2022. Itu ada mekanismenya, ada pembagian persentase untuk belanja anggaran belanja pendapatan daerah Kabupaten Kerinci. Contohnya, di dalam Permendagri itu salah satunya adalah untuk ADD. Nah, ADD berapa kita anggarkan? Di dalam Permendagri itu dianggarkan bahwa untuk ADD adalah 10%. Sekarang sudah kita penuhi 10% itu, malah lebih dari 10% yang kita anggarkan. Inilah yang kita berikan kepada pemerintahan desa. Nah, dalam mekanisme APBD ini kita sudah bahas, sudah dievaluasi di provinsi, di pusat. Itu sudah tinggal lagi alokasinya di desa. Ini mekanisme APBD. Sekarang Bapak menginginkan supaya ini sesuai, tetapi kemampuan keuangan daerah kita. Nah, dana DAO itu ada kewajiban-kewajiban daerah yang tidak boleh tidak dianggarkan.
Kalau tidak dianggarkan sesuai dengan amanah undang-undang, maka kita diberikan sanksi pemotongan DAU. Ya, oleh karena itu dengan saya sampaikan bahwa dari dana DAU kita itu lebih kurang 600 miliar di Kabupaten Kerinci ini. 600 miliar. 600 miliar itu sesuai dengan Permendagri 48 disampaikan Pak Sekda tadi, ada kewajiban daerah untuk menganggarkan pelayanan dasar. Itu wajib, tidak boleh tidak. Pertama, 40% itu untuk infrastruktur. Boleh dicatat, 40% untuk infrastruktur. Dari 600 miliar, 20% untuk dinas pendidikan. Sudah berapa? Sudah 60%. Kemudian untuk kesehatan 10%. Sudah berapa? 70%. Untuk ADD juga wajib dianggarkan lebih dari 10%, walaupun tidak banyak. Sudah berapa? 80%. Gaji di dalam itu juga, gaji pemerintah daerah, pegawai-pegawai ada provinsi Kabupaten Kerinci ini. Berapa? 35%. Gaji untuk gaji termasuk tunjangan ya. Termasuk tunjangan. Tunggu dulu. Ya. Kalau itu kita jumlahkan, kita sudah 115%, sudah defisit 15%. Tidak kenyang, itu memang ketentuannya. Gaji itu tidak boleh melebihi 50%, itu ketentuannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terus untuk operasional dinas-dinasnya dari mana? Dari pendapatan lain, dari pajak daerah, pendapatan daerah. Berapa kisarannya kita di Kerinci ini? 35 miliar lebih lah, lebih kurang lah. Lebih kurang. Inilah untuk menutupi kekurangan dari DAU itu untuk personal pemerintahan yang ada di Kerinci ini. Baik itu untuk pemerintah daerah maupun untuk kepala desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kewajiban yang tidak bisa tidak itu, kita akan jadi sanksi. Bapak ingat, tahun 2022, kita ada penambahan 1 juta sampai 1.500 di APD perubahan tahun 2022. Kenapa? Karena 2022 kita tidak mencapai 10%, disanksi oleh pemerintah. Maka harus ditambah 500 juta, itulah kita berbagi untuk tahun 2022. Ini tidak boleh Pak, tidak boleh dikurangi sesuai kewajiban. Makanya di PP 11 dikatakan bahwa gaji perangkat desa itu minimal setara dengan golongan 2A. Benar itu. Benar. Ya. Oke, setuju ya. Oke, benar. Kemudian, itu kan setuju ya. Kami juga setuju, Pak. Saya kira ini tidak ada yang tidak setuju di sini. Kemudian, ya. Kemudian pasal berikutnya mengatur seandainya APBD tidak mencukupi untuk itu, boleh diambil dari pendapatan lain. Iya, boleh diambil. Ya, setuju ya, setuju. Setuju, boleh diambil dari pendapatan lain. Ya, selain dari dana desa. Ada baca kan? Nah, kita kan tadi menuntut PP, kita harus jangan hanya satu saja ya kita setuju. Di PP harus semuanya. Ya, PP mengatakan setara dengan golongan 2A. Benar, saya setuju. Kami juga tidak ada yang tidak setuju. Tetapi pasal berikut mengatakan, ayat berikut mengatakan, seandainya ADD tidak cukup mendanai siltap yang minimal itu, dapat dialokasikan dengan pendapatan lain selain dari dana desa. Pendapatan lain. Pertanyaan kita, pendapatan lainnya kita yang mana? Bisa saja dari pendapatan asli daerah, boleh. Cuman hanya saja daerah Kerinci ini PAD murni kita hanya 35 miliar. Ya, hanya 30 miliar, itu pun untuk biaya untuk operasional pemerintah daerah dan dinas-dinas yang ada. Terus tadi ada teman-teman mengatakan kenapa daerah lain bisa. Saya akan jawab. Ya, supaya kita paham semua. Kalau semua penuh, tidak usahlah kita penuh. Tidak sanggup kita semua penuh. Kalau Bangko saja, berapa desa? 200 desa kalau tidak salah.
200 desa. Berapa bedanya? Berapa? 205 desa dari berbeda. Sementara DAU itu tidak jauh berbeda, Pak. Paling-paling 100 miliar ya. Paling-paling 1 miliar. Kalau mereka itu dibagi dengan, kalau 60 miliar dibagi dengan 200 desa, cukup untuk kita. Persoalan kita ini desa yang banyak, perangkat desa yang banyak. Kalau Bangko, kalau sanggup penuh, tidak sanggup kita. Rata-rata 800 sampai 1 miliar lebih ADD mereka. Dari 10% atau dari 60 miliar kalau bahasa kita. Desa mereka 65. Tidak bisa, Pak. Karena ADD mereka memang sudah besar. 800 sampai 1 miliar sungai penuh itu. Kalau Bangko itu, kalau dari DAU ini hampir sama nih kita, saya kira sekitar 100 miliar. Saya kira mungkin lebih 100 atau 120 miliar itu yang dibagi-bagi untuk 200 desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka PP itu melihat celah seperti ini bahwa karena memang DAU di Indonesia ini tidak sama. Ya. Satu, yang kedua, dengan masyarakat adalah kondisi masyarakat kita akan menghadapi perceraian kita dengan itu menjadi gejolak. Jadi apa ini nanti kita sama-sama untuk menyelesaikan ini. Ibu kami akan melaporkan pimpinan kami berdua yang berada di bawah ya. Jadi sama-sama ya kita sepakat yang kondisi desa kita akan apa yang masyarakat dilakukan? Ya, kita kemarin sudah komunikasi dengan pihak perangkat desa Desa Kerinci melalui perwakilan yang disaksikan oleh juga Pak Ketua Dewan dari Polres dan terkait. Yang intinya kita ya, untuk anggaran dana desa kita alokasikan. Cuma permasalahan di desa kan desa banyak, ada 245 desa. Kemudian kita coba akomodir nanti untuk sesuai dengan aspirasi yang disampaikan kepada kita untuk nanti untuk menambah dan besar itu kita akan koordinasi lagi dengan pihak terkaitnya ada di tempat Kemendagri maupun ke kementerian lain. Rencananya kapan akan selesai? Kita upayakan di Juni nanti. Itu akan dibayar semuanya? Itu mana konsennya itu? Kita coba usulkan dulu nanti dan ini bisa tergabung. Jadi apa yang jadi harapan dari perangkat desa itu bisa dipenuhi. Itu informasinya sudah 4 tahun benar. Itu kita lihat nanti PP ini kan sudah berlaku beberapa tahun, cuman itu kita nanti kepastiannya karena kemarin juga untuk pendapatan atau setap perangkat desa ini kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah 10% dari DBH dan DAU itu yang kita alokasikan. Nah, ini informasikan dari 2017 sudah ditetapkan peraturan, tapi belum sampai saat ini belum terrealisasikan. Ya, kita 2019 memang itu kan yang PP 11 ya, PP 11. Memang situ kita juga diminta apabila dari APBD juga tidak cukup, jadi kita bisa mengalokasi dari sumber-sumber lain. Nah, itu yang kita juga di Kerinci ini PAD-nya rendah kan. Itu bisa dialokasikan dari dana desa? Itu bisa pendapatan desa, bisa pendapatan asli desa, kalau ada nanti pendapatan asli daerah. Sama-sama Pemkab Kerinci menyurati Kemendagri dan Kemenkyu dalam hal ini mempertanyakan atau bahkan dengan bahasanya meminta tambahan dana supaya Kabupaten Kerinci bisa merealisasikan serta perangkat desa sesuai PP 11 2019. Kondisi hari ini pemerintah Kabupaten Kerinci mengakui mereka tidak punya anggaran itu. Makanya disepakati bersama-sama PPDI nanti, baik PPDI Kabupaten Kerinci dengan PPDI Provinsi Jambi akan menyurati, bahkan datang ke sana ke Kemendagri dan ke Kemenkyu meminta tambahan. Ya, DAU K kata bahasanya. Jadi dana alokasi umum khusus ADD untuk Kabupaten Kerinci. Tuntutan sendiri apa ya? Ya, tuntutan
kalau tuntutan kita minta siltap kita disetarakan dengan sesuai atau PP 11 2019 yang mana mengatur di dalam itu kan sesuai dengan minimal gaji ASN golongan 2A. Itu tuntutan kita. Namun berdasarkan pengakuan daripada Pemkab Kerinci, kondisi hari ini keuangan pemerintah daerah tidak ada untuk itu. Beberapa kali pertemuan dengan pejabat-pejabat terkait, kami senantiasa menyampaikan tentang PP nomor 11 tahun 2019. Tapi jawaban yang kami dapat dari pemerintah daerah itu sangat logis tentang kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kerinci. Yaitu perinciannya PAD kita Kabupaten Kerinci 37 miliar untuk membiayai 46 dinas yang tersebar di Kabupaten Kerinci dan termasuk dana hibah. Kemudian sumber dana untuk ADD ini, untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Kerinci ini, yaitu adalah dana alokasi khusus berasal dari pusat 577 M ditambah dengan DPH 39 M, jadi dijumlahkan 616 miliar. Jadi diperincikan persentasenya, maka 10% dianggarkan untuk ADD yang ada di 285 desa. Nah, 10% itu 61 miliar dibagi 285 desa. Itulah kisaran kemampuan keuangan daerah Kerinci, berkisar antara 220 juta sampai 240 juta. Maka perinciannya untuk 2023 ini gaji kepala desa sekitar 2.420 sekian, gaji sekdes 1.600.000, kasih dan kaur 1.100.000, kadus 1 juta. Seyogyanya PP nomor 11 tahun 2019 gaji sekdes 2.200.000 sekian, kemudian gaji kasih dan kaur 2.100.000, gaji kadus 2 juta. Tapi inilah keadaan kondisi keuangan kita, dan pemerintah daerah tidak berpangku tangan menyikapi hal ini. Pemerintah daerah telah mengadakan tim khusus, yaitu menyurati Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memohon bantuan dari pemerintah pusat sekitar lebih kurang 60 miliar guna untuk mencukupi PP nomor 11 tahun 2019 ini, yang kekurangannya sekitar 33 miliar. Yang namanya menyurati tidak segampang membalik selapak tangan, butuh perjuangan-perjuangan. Nah, di sini kami selaku Ketua Abdesi dan segenap pengurus Abdesi Kabupaten Kerinci menghimbau kepada rekan-rekan PPDI, marilah kita berkolaborasi yang baik, mendorong pemerintah daerah untuk mengadakan langkah tegas memperjuangkan pendapatan asli daerah kita ini supaya meningkat, dan tambahan dana DAU dari pusat guna untuk memenuhi PP nomor 11 tahun 2011. Bagaimanapun rekan-rekan dari PPDI adalah saudara kami, sahabat terbaik kami dalam berjuang membangun desa, mensejahterakan masyarakat desa. Kami juga tidak terlepas dari rekan-rekan PPDI karena mereka itu adalah saudara terbaik kami dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di pedesaan. Kami rasa itulah dapat kami sampaikan. Ada baiknya untuk kedepannya kita bekerja sama yang baik, berkolaborasi, satukan persepsi demi membangun Kabupaten Kerinci yang sama-sama kita cintai ini. Itulah yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.